Oke, mungkin kita kerjakan dulu dari soal yang tahun 2024, mulai dari nomor satu. Selidiki apakah matriks berikut dapat didiagonalkan dengan matriks A-nya itu sama dengan eh, 2, 0, 1, 5, 2, min 3, 0, 0, 1. Oke, karena di sini terdapat kata selidiki biasanya dia merupakan pernyataan yang salah itu ya. Nah, apa yang dimaksud dari matriks A itu dapat didiagonalkan? Maksud dari per apa soal ini itu apakah matriks A itu dapat dibentuk sebagai atau A itu dapat dituliskan sebagai eh, P dv inverse ya. Ini datanya. Nah, dengan P ini merupakan matriks bidiagonal dan D-nya ini merupakan eh, suatu matriks yang mana elemen diagonalnya itu merupakan nilai eigen dari matriks A. Oke, untuk menentukan matriks bidiagonal ini tentu kita langkah pertama kita harus mencari nilai eigen dari matriks A. Oke, nah untuk mencari nilai eigen dari matriks A ya kita pakai persamaan karakteristik yakni determinan A dikurangi lambda I sama dengan nol. Ya karena A-nya di sini sama dengan berapa? Sama dengan berapa tadi? 2 0 201 52 min 3 52 min 3 yang bawah 001 ya. 001 dikurangi dengan lambda I. I-nya ini matriks identitas. Kalau suatu skalar lambda dikali matriks identitas, maka elemen-elemen yang ada diagonal nilainya adalah lambda ya. Sehingga lambda ini sama dengan lambda 00, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Ini akan sama dengan nol. Nah, berarti kalau kita kurangkan matriks ini dengan ini, kita dapatkan determinan dari 2 min lambda 0 1 di sini 5 0 di sini 2 min lambda, di sini 0 di sini min 3 di sini jadi tinggal 1 min lambda. Nah, ini akan sama dengan nol. Oke, untuk mencari nilai determinan dari ini sebenarnya kita banyak cara. Ya, kalian bisa menggunakan UBI atau apa namanya itu yang kali tiga, oh Sarus ya. Atau bisa pakai eh, apa sih ekspansi kofaktor. Nah, karena di sini aku lihat bahwa baris terakhir atau baris ketiga ini banyak elemen nolnya, maka di sini aku pakai ini aja, ekspansi kofaktor dengan baris tiga. Jadi kalau pakai ekspansi kofaktor baris tiga berarti di sini akan nol dikalikan determinan dari ini ya, 0 2 min lambda, di sini satu, sini min 3 dikurangi nol dikali determinan dari berarti di sini 5 0 di sini min 3 di sini satu min lambda ditambah satu min lambda dikali determinan dari 5 0 2 min lambda nol. Dan ini akan sama dengan nol. Oke, karena kita tahu nol dikali sesuatu nol, berarti ini bisa habis kan? Berarti ini tinggal satu min lambda dikali determinan dari ini adalah kok nol. Sih, sih. Oh, ini salah tulis aku ya. Sorry, sorry. Ya, kalau di sini satu min lambda berarti yang kena yang ini ya. Berarti di sini 2 min lambda, nol, di sini 5 di sini 2 min lambda. Nah, ini yang benar. Nah, berarti di sini sisanya, berarti ini salah juga dong.
Oke, ini si. Oke, berarti ini keliru. Berarti ini 2 min lambda, di sini 5, di sini satu, di sini min 3. Nah, kalau sini bener gak? Oke, di sini bener. Nah, tapi sama aja sih, karena dikalikan 0 kan. Berarti di sini satu dikurangi lambda dikali determinan ini. Dan ini kita tahu ya, berarti 2 min lambda dikali 2 min lambda dikurangi 0 kan. Berarti sisa 2 min lambda kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi di sini eh, ya tentu kita peroleh bahwa nilai eigen yang pertama itu sama dengan satu dan nilai eigen yang kedua ini sama dengan 2. Oke. Nah, dari sini jelas ya bahwa multiplisitas aljabarnya ini ada 3. Kenapa kok ada 3? Ya karena nilai eigennya muncul sebanyak 3 kali. Yang lambda pertama sama dengan satu ini muncul 1 kali, yang lambda 2 sama dengan 2 ini muncul 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Di sini ada notasi kuadrat, sehingga dia munculnya dianggap 2 kali, sehingga multiplisitas aljabarnya itu ada 3. Oke, kalau setelah menentukan daripada menentukan nilai eigen, maka langkah selanjutnya kita cari vektor-vektor eigennya. Nah, untuk vektor eigen yang pertama itu untuk saat lambdanya itu sama dengan satu. Oke, untuk mencari vektor eigen ya pakai persamaan ini sih sebenarnya. A min lambda i dikali suatu vektor x ini akan sama dengan 0. Oke, di sini aku langsung tembak aja. Berarti di sini 2 min lambda kan. 2 min lambda, di sini 0, di sini 5, di sini 0, di sini 2 min lambda, ini 0, ini satu min 3, terus di sini satu min lambda kah? Oh ya benar. Oke. Nah, lalu X-nya itu apa? Karena di sini matriks 3 kali 3 ya mau nggak mau X-nya ini ukurannya 3 kali satu. Berarti di sini misalkan X1, X2, dan X3. Nah, nolnya ini merupakan bukan nol skalar tapi nol vektor. Nah, kita tinggal substitusikan aja lambdanya karena di sini yang pertama kasus pertama untuk lambda satu sama dengan satu berarti ya kita substitusikan aja lambdanya ke matriks ini. Jadi kita dapatkan matriksnya adalah 1 5 0 0 1 min 3 0. Oke. Di sini X1, X2, X3 ini sama dengan 0 0 0. Oke. Oke, dari sini kan kita dapatkan SPL homogen ya. Nah, karena di sini jelas bahwa eh, baris ke baris ketiganya nol semua, pasti SPL ini merupakan SPL dengan banyak solusi gitu ya. Nah, karena dia banyak solusi, maka salah satu dari apa ini namanya? Salah satu dari variabel kalau nggak X1, X2 atau X3 ini merupakan variabel bebas. Nah, karena dari bentuk sini kita tahu ya bahwa satu utamanya itu pasti ada di sini sama di sini. Nah, dan yang kolom ketiga, karena kolom ketiga kita nggak punya satu utama, kan di sini nol, maka yang menjadi variabel bebas itu adalah X3. Oke lah, yang pertama dari sini kita dapatkan SPL ini kan X1 ditambah X3 ini sama dengan nol. Terus yang kedua ini 5 X1 ditambah X2 dikurangi 3 X3 sama dengan nol. Karena kolom pivotnya atau satu utama
tidak berada di kolom 3 maka X3-nya merupakan variabel bebas. Jadi sini misalkan X3 ini aku notasikan sebagai R, dan ini merupakan sebarang konstanta di bilangan real. Oke, berarti dari persamaan yang pertama ini misalkan persamaan kedua, dari persamaan pertama kita dapatkan bahwa X1 sama dengan min X3. Karena X3 kita sudah notasikan sebagai R, berarti kita dapatkan X1-nya sama dengan min R. Oke, selanjutnya yang 5X1 ditambah X2 min 3X3 ini sama dengan 0. Bentar. CC satu set. Ada yang keliru gak? Heh, ada kan? Hamda satu nol. Aku ada yang keliru kah? Ah, saya. Lima satu nol, lima satu enam tiga. Oh, oh, oke. Kayak aku salah dari sini deh. Si. Mungkin aku salahnya dari sini mungkin. Oke, untuk mengetahui satu utamanya ya perlu kita OBE dulu ya. OBE dulu sampai benar-benar kita dapatkan suatu matriks eselon baris. Terserah sih mau eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi. Yang pertama di sini 150, di sini 010, di sini 1 min 30.
Oke, karena untuk kolom pertama satu utamanya di sini berarti kita tinggal mengenalkan yang bawah berarti di sini eh, B2 satunya itu kita kalikan dengan min 5 ya untuk baris pertamanya. Tinggal didapat sini 101, di sini tinggal nol tentunya, di sini sisa satu, terus di sini sisa berarti min 3. Kah? Bekah? Min 5 min 3 berarti min 8. Jadi di sini nol nol nol. Oke, nah ini baru ketahuan. Nah dari sini kita tahu ya bahwa tentu bahwa satu utamanya ini ada di kolom pertama dan kolom kedua. Nah maka di sini aku dapatkan SPL, sebuah SPL di sini X1 ditambah X3 ini akan sama dengan nol. Terus di sini X2 dikurangi 8 X3 ini sama dengan nol juga. Oke, karena di sini kolom pertama nggak punya satu utama atau nggak punya pivot, ya kita bisa misalkan X3-nya ini merupakan variabel bebas, aku misalkan R, ini anggota bilangan real. Oke, dari persamaan yang pertama ini misalkan persamaan pertama lah, ini misalkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama kita dapatkan X1 ditambah X3 ini sama dengan nol, sehingga di sini X1 sama dengan min R. Terus selanjutnya yang persamaan kedua, dari persamaan kedua kita dapatkan X2-nya ini eh, X2 min 8 kali X3 sama dengan nol, maka X2-nya akan sama dengan 8 kali R. Oke. Nah, sehingga solusi dari SPL ini berarti kan X, sini X1, X2, X3. Nah, kita tahu X3-nya adalah min R, terus X2-nya adalah 8R, dan X3-nya ini adalah R. Oke, dari sini bisa keluarkan R-nya sehingga didapatkan R dikali suatu vektor min 1, 8, 1. Nah, sehingga kita diperoleh vektor eigennya itu P1 ini sama dengan ini. Berarti min 1, 8, 1 untuk lambda 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk lambda 2 sama dengan lambda 2 sama dengan 2 kan? Oke, ya dengan cara yang sama atau dengan persamaan yang sama untuk mencari vektor eigen ya kita pakai A min lambda I dikalikan X ini sama dengan nol. Di sini A min lambda tadi kalau nggak salah 2 min lambda 5 nol. Di sini nol, di sini 2 min lambda. Ini nol berarti sisanya min 1 min 3. Ini 1 min lambda. Nah, ini X-nya ini X1, X2, X3. Ini nolnya nol vektor, berarti nol nol nol. Berarti kalau misalkan lambda 2 aku substitusikan ke matriks ini, aku dapatkan di sini 2 kali 2 ini jadi nol kan. Ini jadi nol, ini jadi nol juga, terus ini jadi min 1. Nah, oke, nah dari matriks ini, kalau misalkan kita UBE kan kita dapatkan 5 0 min 3 atau kita menukar baris baris 2 dan baris pertama pertama lah misalkan 0 0 1 berarti di sini 0 0 min 1 dengan X sini vektornya X1 X2 X3 ini akan sama dengan vektor nol. Nah dari sini ketahuan kan bahwa
satu utamanya itu pasti ada di kolom pertama dan kolom ketiga yang ini. Nah, karena kolom kedua nggak punya satu utama, maka variabel yang kedua kita misalkan variabel bebas. Variabel keduanya ini adalah x2. Nanti x2-nya kita notasikan sebagai atau kita ambil suatu sebarang angka di bilangan real. Oke, dari sini oke lah, dari sini kita dapatkan SPL apa? SPL yang pertama 5x1 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Terus yang kedua ini x3 sama dengan 0. Nah, yang ketiga sana aja, yang ketiga juga ada sih. Tadi min x3 sama dengan 0 ini kan sama aja kayak x3 sama dengan ini. Aku tulis sekali aja, biar enggak sama. Ya, karena di sini kita tahu, tadi aku bilang di sini bahwa kolom kedua nggak punya satu utama, maka di sini aku dapat memisalkan bahwa x2 ini sama dengan S suatu sebarang bilangan real, sehingga di sini 5x1. Oke, dari persamaan pertama dulu, sorry, sorry. Dari persamaan pertama, kita dapatkan apa? Dari persamaan itu kita dapatkan 5x1 min 3x3 sama dengan 0, maka kalau kita tahu x3-nya ini sama dengan 0 kan, berarti ya sisa 5x1 sama dengan 0, sehingga x1-nya sama dengan 0. Oke, sehingga solusi dari SPL homogen di atas itu adalah x, dengan x-nya itu merupakan vektor dari x1, x2, x3. Nah, x1-nya adalah 0, x2-nya adalah S, x3-nya 0 juga. Nah, kalau S-nya aku keluarkan kan berarti S dikalikan vektor 0, 1, 0. Nah, sehingga diperoleh vektor eigen V2 sama dengan ini 0, 1, 0 untuk lambda 2 sama dengan 2. Oke. Nah, karena di sini kita cuman mendapatkan dua vektor eigen saja, maka kita tidak bisa mendiagonalkan maka artinya matriks A ini tidak dapat didiagonalkan. Oke, aku berikan ilustrasi aja sedikit. Nah, di sini kan tadi apakah dari soal apakah matriks A dapat didiagonalkan? Nah, kan artinya A itu apakah sama dengan P dP inverse kan? Nah, P-nya ini merupakan suatu matriks yang kolom-kolomnya itu adalah eh, vektor eigen. Nah, karena di sini matriksnya 3 kali 3 pasti P-nya ini bentuknya 3 kali 3. Maka di sini pasti vektor eigennya itu harus ada sebanyak 3. Nah, berarti P-nya itu bisa aku misalkan anggap sebagai V1, V2, V3. Dan D-nya ini aku bisa misalkan karena kita tahu D bahwa D ini merupakan matriks yang elemen diagonalnya nilai nilai eigen dari matriks A. Berarti di sini lambda 1, di sini lambda 2, di sini lambda 3, berarti sisanya itu 0. Nah, kalau P inverse ya berarti V1, V2, V3 di inverse. Oke. Nah, ini harus urut ya. Kalau misalkan yang ditulis V1 duluan, berarti nilai eigen yang bersesuaian itu harus diletakkan di sebelah kirinya, di paling ujung. Kalau misalkan V2 ditaruh di kiri, berarti lambda 2-nya ditaruh di kolom pertama. Jadi harus bersesuaian. Oke, jadi kesimpulannya karena multiplisitas multiplisitas
aljabarnya, multiplisan aljabarnya kita dapatkan tiga ya. Dan ini tidak sama dengan multiplisitas geometri. Nah, multiplisitas geometrinya kita dapatkan dua, karena ya kita tahu kita mendapatkan dua vektor eigen saja. Akibatnya eh, A tidak dapat didiagonalkan, tidak dapat didiagonalkan. Oke, oke mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke soal nomor dua ya. Nah, ini ngejar waktu. Oke, tunjukkan bahwa himpunan W sama dengan ini X, Y, Z, elemen R3 dengan syarat X plus Y sama dengan nol, Y plus Z sama dengan nol adalah ruang bagian dari vektor R3. Oke, kita tulis kembali himpunannya. Tadi kalau nggak salah W itu sama dengan X, Y, Z di R3 dengan syarat X plus Y-nya nol dan Y plus Z-nya sama dengan nol. Oke, kita tinjau dari syarat-syarat kedua syarat ini. Syarat pertama, X plus Y sama dengan nol. Ya, kalau kita pindah ruaskan berarti kita dapatkan X-nya itu sama dengan min Y. Selanjutnya yang syarat kedua, jika Y plus Z sama dengan nol, berarti kita dapatkan Y-nya itu sama dengan min Z. Nah, sehingga himpunan W-nya ini bisa kita ganti W sama dengan X, Z-nya. X-nya ini kita ganti min Y, Y-nya tetapkan, Z-nya ini Y-nya kita ganti min Z, sorry. Y-nya kita ganti min Z. Min Z dan Z-nya tetap. Dengan Y, Z di bilangan real. Oke, lalu kita menunjukkan apakah W ini merupakan ruang bagian dari R3. Oke, yang pertama kita bisa mengambil atau ambil sebarang vektor. Misalkan aku ambil vektor U dan V di W dan skalar K di bilangan real ya. Misalkan. Nah, karena di sini kita sudah mendefinisikan bahwa himpunan W itu merupakan suatu himpunan yang berisikan vektornya itu adalah min Y, min Z, Z. Berarti kita bisa memisalkan U-nya ini sama dengan misalkan min U1, min U2, U2. Selanjutnya yang V ini bisa kita misalkan min V1, min V2, V2. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini ruang bagian dari R3 ya tentu kita harus memenuhi empat syarat. Yang pertama itu apakah W eh syarat keempat-empatnya itu yang pertama adalah W harus bukan merupakan himpunan kosong. Terus yang kedua ini W harus subset dari R3. Yang ketiga yang ketiga dan keempat ini merupakan sifat ketertutupan aja. Yang pertama itu apakah dia ketertutupan terhadap penjumlahan dan apakah dia ketertutupan terhadap perkalian.
Oke, yang pertama mungkin akan ditunjukkan bahwa W itu bukan himpunan kosong. Nah, ini cukup jelas ya bahwa ini bukan himpunan kosong karena aku bisa pilih, misalkan di sini aku ambil U-nya itu min U1, min U2, U2, dan ini elemen W jelas. Lalu pilih, misalkan di sini aku pilih U1-nya sama dengan 1, terus U2-nya sama dengan 2. Berarti U-nya ini akan sama dengan berapa nih? Min 1, min 2, 2. Nah, karena di sini U karena min 1, min 2, 2 anggota W, maka jelas W bukan himpunan kosong. Jadi W bukan himpunan kosong. Terus yang kedua, kita akan ditunjukkan bahwa W ini merupakan subset dari R3. Kenapa kok subset dari R3? Karena yang perintahnya adalah tunjukkan apakah dia ruang bagian dari R3. Maka kita harus menunjukkan bahwa W itu subset dari R3. Nah, karena dari poin satu kita dapatkan ini U-nya. Dari poin satu, salah satu anggota W itu adalah min 1, min 2, 2, dan ini merupakan anggota R3, maka cukup jelas ya bahwa W ini subset dari R3. Nah, di sini aku tulis silang aja karena dari poin satu diperoleh U-nya ini sama dengan min 1, min 2, 2, dan ini merupakan R3, maka B subset dari R3. Oke, selanjutnya eh, akan ditunjukkan bahwa U plus V ini juga anggota dari W. Oke, kita tunjukkan bahwa U plus V tadi U-nya itu min U1, min U2, U2. Terus V-nya itu tadi min V1. Udah bentar, V-nya dulu. Udah. Oke, jadi di sini min V2, V2. Oke, berarti kalau aku jumlahkan, aku dapatkan apa nih? Min U1, min V1, min U2, min V2, U2 ditambah V2. Nah, kalau misalkan di sini aku minusnya bisa dikeluarin kan ya. Berarti min dikalikan U1 ditambah V1, koma, min U2 ditambah V2, koma, U2 ditambah V2. Nah, bentuk dari ini itu kan sama kayak definisi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ini adalah min Y, min Z, dan Z. Berarti di sininya min Y, ini min Z, sini Z. Nah, karena dia serupa dengan definisi, maka jelas bahwa ini anggota dari himpunan W. Selanjutnya, eh, yang keempat akan ditunjukkan bahwa dia tertutup terhadap perkalian atau K dikalikan satu vektor U ini juga merupakan anggota dari W. Oke, K dikali U berarti K dikali U-nya tadi min U1, min U2, U2. Berarti kalau skalar dikalikan suatu vektor berarti skalarnya bisa masuk kan? Berarti tinggal min KU1, min KU2, KU2. Nah, ini kan bentuknya juga serupa kan dengan definisi yang kita sudah tetapkan tadi, sehingga ini merupakan anggota dari ring. Karena karena himpunan W memenuhi keempat syarat di atas, maka jelas bahwa W merupakan ruang bagian dari R3. Jadi W merupakan
ruang bagian dari R3. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal berikutnya ya. Siap. Oke. Nah, untuk soal nomor ketiga, periksa apakah himpunan A dengan anggotanya adalah 1,1,0,012 -1,02 membangun R3. Oke, ini nomor tiga. Nah, diketahui tadi A-nya berapa tadi? 1,1,0, 0,1,2, terus -1,0,2. Nah, apakah dia merentang R3? Nah, artinya apa? Artinya apakah R3 ini akan sama dengan dari span A, kombinasi linear dari A. Artinya apa? Artinya apakah untuk setiap anggota di R3 apakah dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen yang ada di himpunan A? Atau ini sama dengan span 1,1,0, di sini 0,1,2, di sini -1,0,2. Oke. Nah, untuk menunjukkan apakah R3, himpunan A merentang R3, maka ya kita mengambil sembarang elemen di R3, ambil sebarang elemen di R3 merupakan misalkan katakanlah V di R3, misalkan misalkan V-nya aku tulis sebagai, karena di sini R3 berarti ya X, Y, Z, katakanlah, sehingga kita bisa tulis V ini merupakan kombinasi linear dari 110, 0, 1, 2, -1, 0, 2. Jadi di sini V sama dengan, kalau kombinasi linear kan pasti kita melibatkan suatu skalar. Ini skalarnya adalah misalkan alfa 1 dari 1,1,0 ditambah beta 1, oh beta 1, alfa 1, alfa 2, 0,1,2 ditambah alfa 3 -1,0,2. Nah, V-nya ini aku ganti X Y Z aja. Nah, dari sini apa maksudnya? Dari sini tujuan kita apakah dari persamaan ini apakah kita mendapatkan solusi tunggal untuk alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya? Tujuan utama kita sih sebenarnya itu. Apakah dari persamaan ini apakah kita dapatkan solusi tunggal dari alfa 1, alfa 2, alfa 3? Oke, berarti dari sini aku bisa jabarkan sini X, Y, Z ini sama dengan, kalau ini dikalikan ini berarti kan alfa 1 ditambah alfa 2 kali 0, 0 ditambah alfa 3 kali -1 berarti -alfa 3 ya. Jadi di sini -alfa 3, koma di sini alfa 1 ditambah sini alfa 2 ditambah 0 karena di sini alfa 3 kalikan 0. Berarti sini selanjutnya koma 2 alfa 2 ditambah 2 alfa 3.
Oke, dari sini kan kita pasti dapatkan suatu SPL dengan sebanyak tiga persamaan ya. Yang pertama adalah alfa satu min alfa 3 sama dengan X. Yang kedua adalah alfa satu ditambah alfa 2 sama dengan Y. Dan yang ketiga apakah kita dapatkan persamaan alfa 2 ditambah 2 alfa 3 sama dengan Z. Oke, dari SPL ini tentu kita bisa mentransformasikan ke suatu matris diperbesar kan ya. Oke, misalkan di sini saat ini berarti di sini satu 0 min satu, sini satu satu 0, di sini 0, 2 2, dan variabelnya ini adalah alfa satu, alfa 2, alfa 3, dan koefisien. Konstantanya ini adalah X, Y, Z. Oke, karena tujuan kita mencari agar ini kita dapatkan solusi tunggal, maka biar lebih gampang sebenarnya kita bisa pakai OBE, tapi menurutku OBE ini sangat memakan waktu yang lama, maka di sini lebih baik kalau kita pakai sifat-sifat determinan sih sebenarnya. Oke, karena di sini misalkan matriks A, di sini misalkan X, di sini B. Nah, di sini kan merupakan satu SPL. Nah, SPL ini dia mempunyai solusi tunggal jika determinannya itu tidak sama dengan nol. Lalu bagaimana jika determinannya sama dengan nol? Kalau determinannya sama dengan nol, ini ada dua kemungkinan. Dia mempunyai banyak solusi atau dia tidak memiliki solusi sama sekali. Oke, coba kita cek A-nya determinan dari A. Oke. Determinan dari berarti kan A-nya 110, 012, min 102. Dengan menggunakan ekspansi apa ya? Ekspansi kofaktor baris pertama nih kita dapatkan apa nih? Satu dikalikan determinan dari 1202 dikurangi nol dikali determinan dari ini ya 10 terus kolom keduanya 02. 02 dikurangi satu kali determinan dari 1012 sama dengan. Nah, ini kan satu dikalikan determinan 1202. Determinan dari 1202 ini sama dengan 2, berarti di sini satu dikalikan 2 dikurangi nol dikurangi satu dikalikan 2. Nah, di sini berarti kan 2 dikurangi 2 ini sama dengan nol. Nah, karena dia eh, determinannya sama dengan nol, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak memiliki solusi tunggal. Karena dan A sama dengan nol, maka SPL di atas tidak memiliki solusi tunggal. Nah, karena dia tidak memiliki solusi tunggal, maka akibatnya A tidak merentang, merentang apa membangun tadi bahasa? Membangun ya, membangun R3. Oke, oke mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan?
Ada yang tanya ini Marlon. Dari poin satu kan kamu punya vektor min satu min 2,2 tapi min satu min 2 gak sama dengan nol. Kan syaratnya ini. Oh, dari sini. Iya, sorry. Itu coba kamu bikin permisalannya X sama dengan Z sama dengan min Y. Biar kayak Ini satu, sama dengan X sama dengan Z sama dengan min Y. Biar apa? Variabelnya satu aja. Kan itu nanti jadinya min Y, Y, min Y. Itu terpenuhi keduanya. Apa? Min Y plus Y sama dengan nol sama Y min Y sama dengan nol. Terpenuhi. X sama dengan min Y, Z, eh, Y sama dengan min Z. Y sama dengan min Z. Z sama dengan min Y. Ah, sama aja nggak sih? Misalkan ini kan, X sama dengan min Y, satunya Y sama dengan min Z. Z sama dengan min Y. Berarti ini ganti jadi min Y, sini min Y, min Y, Y, min Z. Y, di sini jadi min Y. Oh, 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 yes. Oh, gini dah. Sih. Berarti di sini Z sama dengan min Y. Jadi sini otomatis ganti jadi X-nya ini min Y benar, Y-nya ini tetap kan Y-nya. Y-nya tetap berarti Z sama dengan min Y. Gini dah. Iya, iya. Ya gitu. Oh, yes, yes, yes. Berarti dengan Y-nya bilangan real. Ambil sebarang vektor. Oke, berarti ini jadi gini dong. Min U, min U. Ini jadi min V, min V. Oke, terus ambil U-nya itu sama dengan ini min min U. Pilih pilih U-nya misalkan U-nya sama dengan satu. Berarti kita dapatkan min satu di sini satu satu ya. Ini jelas ya bahwa ini bukan himpunan kosong. Selanjutnya, kini dari poin pertama kita peroleh min satu 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 berarti di sini min 1,1. Ini elemen R3 karena di elemen R3 maka jelas bahwa W subset dari R3. Hmm. Oh, oke. O plus V berarti eh, ini jadi min U, apa mau min U ya?
min U. Terus ini jadi min V, min V. Berarti ini jadi U min V, U min V, U plus V, kah? U plus V, U plus V. Ini min U min V. Oke, berarti ini jadi gini. Berarti ini tetap positif kan? Ini jadi gini. Nah, gini kah? Yes, seperti itu. Oke, benar. Oke, selanjutnya yang aksioma syarat keempat berarti punya ini aku ganti. Oh, ini benar. Ini tinggal U. Nah, gini kan? Oh, ini benar kok. Ini tinggal sorry. Oke. Oke. Aku klarifikasi ya. Sebenarnya sama aja sih. Kalau aku memisalkan Y-nya sama dengan min Z, kalau aku di sini syaratnya aku rubah seperti ini, jadi kita udah nggak lagi pakai syarat ini sebenarnya. Jadi syaratnya itu dari ya karena kita sudah merubah bahwa X plus Y sama dengan nol, jadi X sama dengan min Y dan Y plus Z-nya sama dengan nol dan Z-nya sama dengan min Y, berarti X dan Z aku substitusikan ke bentuk umumnya, jadikan min Y, min Y. Nah, ini sebenarnya nggak karena kita sudah mengganti, berarti kita sudah terlepas dengan syarat ini sebenarnya. Jadi yang kita lihat itu bentuk umum dari vektor yang barunya, himpunan yang barunya. Jadi kalau aku sih gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Gimana Marlon? Menurutmu Marlon? Udah lanjut, Jadi Pak. nggak harus berpatokan bahwa ekspresinya sama dengan nol, Y plus Y-nya sama dengan nol kan udah aku ganti. Jadi syaratnya itu berlaku ke himpunan yang baru. Kalau aku gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih. Oke, wes lanjut aja lanjut. Oke, dari sini teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Kalau pengen tanya, nggak apa Rek, tanya aja. Mungkin ada yang bingung. Oke, berarti aku lanjut ke soal nomor eh, tahun berikutnya. Sip. Apa ini ya? Ini lah. Oke. Oke, diberikan matriks A sama dengan ini 000000301. Tentukan matriks P yang mendiagonalkan A dan hitung A pangkat 4. Oke, yang pertama untuk yang A ya. Kita tahu A-nya tadi 000000301. Tentukan matriks P yang mendiagonalkan A. Nah, karena dari soal tahun sebelumnya bahwa P tadi kan bentuk umumnya adalah V1, V2, V3. V1, V2, V3 merupakan vektor eigen dari A. Kenapa kok ada tiga ya? Karena ini matriks 3 kali 3. Maka ya mau nggak mau kita harus dapatkan vektor eigennya sebanyak 3 atau multiplisitas geometrinya itu sebanyak 3. Nah, untuk mencari vektor eigen ya tentu kita
mencari nilai eigennya terlebih dahulu dengan persamaan karakteristik determinan A min lambda I sama dengan nol. Oke, langsung aja berarti di sini determinan dari min lambda nol 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 min lambda nol 3 0 1 min lambda. Ini sama dengan nol. Oke, sini bebas ya, bisa pakai sarus atau eh, espasi kofaktor. Nah, karena di sini merupakan bentuk, kalau dilihat dari bentuknya, di sini kan baris pertama nolnya banyak kan. Di sini aku bisa pakai evasi kofaktor dari baris pertama. Sehingga determinan ini akan sama dengan min lambda dikalikan determinan dari ini. Min lambda nol nol satu min lambda. Ini sama dengan nol. Karena sisanya nol berarti ya wis pasti nol. Berarti ini min lambda dikalikan determinan dari ini adalah min lambda dikali satu min lambda dikurangi nol. Atau nggak usah terus nggak apa sih. Ini sama dengan nol. Oke, berarti di sini lambda kuadrat satu min lambda ini sama dengan nol. Nah, sehingga kita dapatkan nilai gennya adalah yang pertama lambda satu sama dengan nol dan lambda 2 sama dengan satu. Nah, lambda nol sama dengan lambda satu sama dengan nol ini muncul sebanyak dua kali ya karena di sini kuadrat. Oke, untuk vektor eigen yang pertama untuk lambda satu sama dengan nol. Jadi kita bisa pakai A min lambda I persamaan ini, persamaan mungkin ini. A min lambda I sama dengan A min lambda I X sama dengan nol. Berarti di sini ya kita tinggal substitusi aja sini, ya, ke sini. Nah, ke sini berarti tinggal nol, tetap enggak sih nol 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 tiga nol satu. Di sini X-nya misalkan X1, X2, X3. Ini nolnya merupakan nol vektor ya. Oke. Nah, dari sistem persamaan linear ini bisa aku UBE kan ya. UBE kan secara langsung kita bisa menukarkan baris pertama dan baris kedua. Baris pertama dan baris ketiga, sorry. 301, 000, 000. Jadi di sini X1, X2, X3 sama dengan 000. Nah, dari sini kita dapatkan sebuah persamaan linier, yakni 3x1 ditambah x3 sama dengan nol. Nah, lalu bagaimana dengan x2-nya? Nah, karena kan dari matriks hasil OBE ini kita tahu bahwa satu utamanya ada di kolom pertama aja, maka otomatis yang kolom kedua dan kolom ketiganya nggak punya kan. Berarti otomatis eh, x2 dan x3-nya merupakan variabel bebas. Dari sini misalkan X2-nya ini sama dengan T di R, terus X3-nya sama dengan S di R. Jadi dari persamaan 3x1 plus 3x1 plus X3 sama dengan nol kita dapatkan 3x1 sama dengan min X3, sehingga X1-nya ini sama dengan min S per 3. Nah, sehingga solusi dari persamaan ini adalah X sama dengan X1, X2, X3. Nah, karena tadi X1-nya sama dengan berapa nih? Min S per 3 ya. Nah, X2-nya ini sama dengan T, X3-nya ini sama dengan S. Oke. Nah, dari sini aku bisa pecah vektornya jadi misalkan S per 3, 0, S ditambah 0, T, 0. Nah, karena di sini ada variabel S, di sini ada variabel T, maka aku bisa keluarkan S dan T-nya. Berarti di sini tinggal S dikalikan min sepertiga 01
Berarti di sini T dikalikan 0, 1, 0. Oke, jadi kita peroleh jadi vektor eigennya untuk lambda 1 sama dengan 0 adalah yang pertama adalah V1 sama dengan min sebab 3, 0, 1. Terus yang kedua adalah V2 sama dengan 0, 1, 0. Oke, kita dapat dua vektor eigen. Terus yang ketiga, yang kedua, untuk lambda 2 sama dengan berapa tadi? Satu ya? Lambda 2 sama dengan satu. Oke, dengan menggunakan cara yang sama, berarti sini amin lambda ix sama dengan 0. Terus di sini, tadi di sini kalau nggak salah min lambda 0, 0, 0 min lambda 0. Di sini 3, 0, 1 min lambda. Berarti x-nya di sini misalkan x1, x2, x3. Nolnya ini merupakan vektor 0. Oke, jika lambda 2 sama dengan satu aku substitusikan ke matriks ini, aku dapatkan di sini jadi tinggal satu, min satu, sini tinggal min satu, dan sini tinggal 0. Oke, berarti selanjutnya ya, oke, kita OBE-kan ya. Kita OBE-kan misalkan di sini, kalau kita OBE-kan berarti baris pertama kita kalikan dengan min satu, berarti kita dapatkan 1, 0, 0. Terus yang baris kedua itu kita kalikan dengan min satu, berarti kita dapatkan 0, 1, 0. Terus yang baris ketiga eh, kita OB-kan terhadap baris pertama kan. Berarti dikali min tiganya, berarti jelas ini 0, 0. Nah, oke, dari sini kita peroleh bahwa saat sebuah SPL, ya sebuah bukan SPL sih, langsung solusi. Ini X1-nya sama dengan 0, X2-nya juga sama dengan 0, lalu bagaimana dengan X3? Nah, karena di sini X3-nya, atau kolom ketiga tidak mempunyai satu utama, maka X3-nya merupakan variabel bebas. Jadi misalkan X3-nya adalah, apa ya, C, dengan C di real. Berarti solusinya itu adalah solusi dari SPL ini adalah X sama dengan, tadi X-nya itu adalah 1, X2, X3. Kita tahu X1-nya 0, X2-nya 0 juga, dan X3-nya C. C-nya kan bisa keluar, sehingga sini kita dapatkan C dikali 0, 0, 1. Sehingga kita dapatkan jadi vektor eigennya untuk lambda 2 sama dengan satu adalah V3 sama dengan 0, 0, 1. Oke, jadi matriks pendiagonalnya itu adalah V1, V2, V3. Ini akan sama dengan pertama tadi kita dapatkan apa ya? Min sepertiga ya. Min sepertiga 0, 1, 0, 1, 0, sini 0, 0, 1. Nah, sebenarnya jawaban P-nya nggak tunggal. Ya, ini bisa aja dituliskan sebagai ini sih, misal di sini 0, 1, 0, min sepertiga 0, 1, di sini 0, 0, 1, atau seterusnya. Sebenarnya P-nya nggak tunggal. Oke. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman?
Oke, sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, aku minta tolong kalian buat presensi terlebih dahulu ya. Oke, untuk link presensinya aku udah cantumkan di grup WA. Oke. Oke, mungkin dari sini dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan, guys? Oke, sembari absen berarti aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya adalah hitunglah A pangkat 4. Sebenarnya ini ada banyak, ada dua cara. Kalau menurutku, ya, saya di sini hitung A pangkat 4. Nah, untuk yang cara pertama, ini agak muli sebenarnya. Nah, karena dari informasi A, kita tahu bahwa A itu dapat didiagonalkan kan ya. Dan kita sudah tahu bahwa kita sudah mendapatkan matriks pendiagonalnya yaitu matriks P, maka kita bisa menuliskan A ini sebagai PDP inverse. Oke, karena P-nya di sini tadi min sepertiga, aku pakai yang pertama ya, min sepertiga 0,1, terus di sini 0,10, di sini 0,01, terus matriks D-nya, D-nya merupakan matriks yang elemen-elemennya merupakan suatu nilai eigen. Oke, untuk yang pertama, elemen A11 di sini, ini merupakan nilai eigen dari vektor V1-nya. Tadi dari V1 tadi kita, dari V1 kita peroleh dari nilai eigen sama dengan berapa tadi? Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, berarti di sini 0. Selanjutnya yang elemen diagonal kedua, ini nilai eigennya bersesuaian dengan V2, vektor eigen V2. Nah, karena V2 ini tadi kita peroleh dari nilai eigen sama dengan 0, maka di sini elemen yang kedua, elemen diagonal kedua, ini juga sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana dengan 001? 001 kan ini V3 kan. Nah, karena tadi V3 itu kita dapatkan dari nilai eigen sama dengan 1. Nah, maka di sini otomatis elemen diagonal yang ketiga adalah 1. Berarti elemen sisanya itu adalah 0. Oke, berarti P inverse-nya apa nih? P inverse-nya berarti min sepertiga 0,1, 0,1, 0, 0, 0, 1. Lalu bagaimana dengan A pangkat 4? Nah, berarti A pangkat 4 ini sama dengan P D pangkat 4 dikalikan P inverse. Ya, berarti ini min sepertiga 0,1, 0,10, 001 dikalikan dengan 0,00, 0,00, 0,01 pangkat 4 dikalikan min sepertiga. Sorry, ini harusnya inverse ya. Oke, ini 0,1, di sini 0,10, di sini 0,01 inverse. Nah, untuk mencari A pangkat 4 itu bisa seperti ini.
Sebenarnya berlaku juga untuk pangkat n atau pangkat pangkat n, pangkat bilangan asli ya. Misalkan di sini a pangkat n ini sama aja kayak p d pangkat n dikali p inverse dengan n-nya merupakan eh, bilangan natural, bilangan alam, satu 2 3 4 dan seterusnya. Ini ada sifat yang kayak gini. Nah, karena menurutku ini sangat memakan waktu lama karena kita harus mencari nilai inverse-nya kan, dan ini membutuhkan waktu yang lama, maka aku skip pakai cara kedua. Nah, untuk yang cara kedua, yang kedua sih, berarti A pangkat 4. Untuk mencari A pangkat 4, maka kita harus tahu dari A pangkat 2-nya dulu kan. Oke lah, kita dari A pangkat 2 dulu lah. A pangkat 2 kan berarti A dikali A. Tadi A-nya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1 dikalikan dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1. Oke, ini kita hitung. Berarti di sini kolom pertamanya ini 0 jelas. Terus ini juga 0. Ya nggak sih? 0, 0, 0. Iya 0. Berarti di sini juga 0. Di sini 0. Berarti 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0. Berarti di sini 0. Ini juga 0. Berarti ini 3 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 3 kali 1. Berarti ini bisa 3. Ini 0 jelas. Berarti ini 3 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1. Berarti ini 1. Nah, nah, dari pola ini kita tahu bahwa A kuadrat ini balik ke A. Jadi artinya apa? Jadi A pangkat 4 ini bisa aku tuliskan sebagai A kuadrat dikuadratkan lagi kan. Nah, kita tahu A kuadrat sama dengan A, berarti kita tuliskan ini sebagai A kuadrat. Nah, A kuadratnya ini balik lagi ke A. Jadi A kuadrat sama dengan A, sehingga A pangkat 4 ya tetap 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1. Yang cara kedua. Oke, mungkin dari sini aku kira sangat gampang sih. Yang cara kedua. Nah, ini mungkin yang cara pertama yang agak rumit. Nah, oke, mungkin dari poin B apakah ada yang ditanyakan, guys? Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal nomor 2. Diberikan A sama dengan 1,1, 1,-1. Selidiki apakah A bebas linier, apakah A merentang R2, dan apakah A basis di R2, di R2. Oke, oke. Kok yang kedua, tadi diketahui bahwa A-nya itu merupakan himpunan yang elemennya adalah vektor 1,1, itu jadi 1,-1. Yang pertama, poin pertama, apakah A bebas linear ya? Oke, untuk mengetahui apakah A bebas linear, kita bisa memandang bahwa sebuah vektor nol ini elemen dari span A. Span A atau 1,1, 1,-1. Nah, artinya apa? Artinya vektor nol ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor 1,1 sama
1, min 1. Dan tentunya kita melibatkan sebuah skalar. Hingga nol di sini, vektor nol di sini akan sama dengan misalkan di sini skalarnya adalah alfa 1 lah. Alfa 1 1,1 ditambah alfa 2 1, min 1. Karena ini bukan nol skalar, tapi ini nol vektor ya. Karena di sini jelas ya bahwa ini adalah R2 pasti vektor nolnya itu berbentuk 0,0. Oke, dari sini kita dapatkan apa nih? 0,0-nya ini akan sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2, alfa 1 dikurangi alfa 2. Oke, dari sini kita dapatkan SPL bahwa alfa 1 plus alfa 2 sama dengan 0, sama alfa 1 min alfa 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita kurangkan, gitu ya, kita kedua harus kita kurangkan, kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan bahwa 2 alfa 2 ini sama dengan 0, maka alfa 2-nya juga sama dengan 0. Jika alfa 2 kita substitusikan ke persamaan, misalkan persamaan pertama, kita dapatkan alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 0, berarti alfa 1-nya sama dengan 0. Karena alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0, maka A bebas linier. Selesai. Sebenarnya kita bisa melihat dari bentuk vektornya sih. Nah kan vektor di sini kan bukan kelipatannya, tapi jelas bahwa kalau dia bukan kelipatannya ya pasti dia bebas linier. Kalau dia kelipatannya, misalkan di sini vektornya adalah himpunannya adalah 1,1, yang satunya adalah 2,2. Kita tahu bahwa vektor 1,1 merupakan kelipatan duanya dari 2,2, maka jelas dia tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke. Tapi itu eh, tidak disarankan karena secara formal kita menunjukkannya harus pakai eh, ya pakai seperti ini. Kita memandang vektor nol ini merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di A. Oke, aku kira cukup mudah. Selanjutnya yang B. Yang B, apakah A merentang tentang R2 kan? Nah, sebenarnya pertanyaan ini bisa kita convert ya. Sebuah persamaan apakah R2 ini apakah sama dengan span dari A atau span dari apa nih 1,1 sama 1, min 1. Nah, untuk menunjukkan bahwa R2 sama dengan span 1,1, 1, min 1, maka kita ambil sebarang elemen V di R2, misalkan V ini akan sama dengan X, Y, maka kita bisa menuliskan tulis V-nya itu merupakan kombinasi linear dari vektor 1,1 dan 1, min 1. Oke, tentu kita melibatkan, ya, tentunya kita melibatkan sebuah skalar. Misalkan skalanya adalah beta 1, berarti di sini 1, min 1 ditambah dikalikan 1, min 1. Nah, karena V-nya kita sudah definisikan X, Y, berarti bisa aku ganti aja lah. Oke. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita apakah B-nya solusi dari B1, B2 ini kita dapatkan secara tunggal. Sebenarnya tujuan kita jadi situ. Oke. Untuk mencari apakah B1, B2-nya memiliki solusi tunggal ya, maka kita harus eh, convert ini atau kita bisa ya kita bisa jabarkan lah X, Y ini sama dengan B1 ditambah B2, B1 dikurangi B2.
Nah, dari sini kan kita bisa kita dapatkan SPL ya. SPL dengan dua persamaan. Yang pertama adalah B1 ditambah B2 sama dengan X. Yang kedua adalah B1 dikurangi B2 sama dengan Y. Oke, Oke, ya kita tahu bahwa eh oke lah. Yang pertama selanjutnya kita convert ini ke matriks diperbesar lah. Berarti satu 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 min satu dikalikan variabelnya adalah beta satu sama beta dua. Terus ke OVE, konstantanya adalah XY. Oke. Nah, solusi SPL ini memiliki solusi tunggal ketika determinan dari matriks A ini akan tidak sama dengan nol. Oke, misalkan X, misalkan B. Oke, kita coba cek apakah determinan dari A ini tidak sama dengan nol. Nah, kita tahu determinan dari satu min satu ini sama dengan berapa nih? Satu dikali min satu, satu dikurangi satu, berarti min satu sama tiga min dua, dan ini tidak sama dengan nol. Nah, karena determinan A tidak sama dengan nol, maka solusi dari B1, beta 1, beta 2, oh sorry, karena determinan A tidak sama dengan nol, maka SPL SPL memiliki solusi beta 1, beta 2 secara tunggal. Jadi kesimpulannya adalah A merentang R2. Oke, selanjutnya yang C ini apakah A basis ya? Apakah A basis dari R2? Nah, karena A bebas linier, dari poin A kita tahu bahwa A-nya bebas linier, dan dari poin B kita tahu bahwa A merentang R2, maka A basis dari R2. Cukup singkat. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau gak ada berarti aku lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, diberikan U sama dengan X, Y, Z. Dengan syarat 2X plus 3Y plus Z sama dengan nol. Yang pertama, tunjukkan bahwa U-nya itu merupakan bagian dari F3. Dan yang ke poin B, carilah basis dari ruang bagian U. Oke. Oke, untuk yang soal ketiga. Oke, tadi kita ketahui bahwa himpunan U ini merupakan suatu vektor X, Y, Z di R3 tentunya. Di R3 dengan syarat 2X plus 3Y plus Z-nya ini sama dengan nol. Oke, ya dengan cara yang sama kita bisa mengotak-atik syaratnya. Ya, kita tahu bahwa 2X plus 3Y plus Z sama dengan nol. Nah, misalkan nah, sini aku pindah ruas, Z-nya akan sama dengan min 2X min 3Y. Nah, sehingga kita dapatkan himpunan yang baru nih. Himpunannya adalah himpunan U dengan anggotanya adalah
X di sini X-nya tetap, Y-nya juga tetap, dan Z-nya kita ganti sebagai min 2X min 3Y. Min 2X min 3Y. Dengan X, Y-nya itu dengan B. Nah, kalau kita dapatkan himpunan U yang baru, ya kita sudah tidak menggunakan syarat ini lagi, karena kan kita sudah mensubstitusikan Z-nya sama dengan ini. Karena ini sudah mewakili dari syarat syarat dari himpunan yang pertama. Kalau aku sih gitu ya. Oke. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini ruang bagian ya tentu kita cek apakah dia memenuhi 4 syarat ya. Yang pertama, oke ya, yang pertama kita ambil terlebih dahulu, ambil sebarang sebarang vektor V, sektor U dan V di U, dan misalkan skalar skalar K di R. Oke, misalkan di sini misalkan U-nya itu sama dengan. Nah, ini berarti eh, untuk mengambil sebarang U kita harus U-nya itu sesuai dengan definisi dari himpunan U-nya. Ini U kecil ya. Ini U besar, ini U kecil. Hmm, Jangan keliru. Berarti U-nya berarti misalkan di sini U1, berarti di sini U2. Berarti kalau berdasarkan pola di sini, berarti di sini min 2 U1, min 3 U2. Oke. Selanjutnya yang V itu sama dengan V1, V2, min 2 V1 dikurangi 3 V2. Oke, karena kita sudah memisalkan U dan V, maka ya kita cek apakah dia memenuhi keempat syarat tadi. Gagal syarat pertama, ya karena di sini perintahnya adalah tunjukkan ya. Tunjukkan U merupakan bagian dari etika ya, maka ya akan ditunjukkan bahwa U-nya, U besar, itu tidak sama dengan himpunan kosong. Misalkan di sini aku ambil U-nya itu U1, U2, min 2 U1, min 3 U2, dengan U1 misalkan sama dengan 0, U2-nya juga sama dengan 0. Ya, berarti aku peroleh U-nya apa nih? 0,0,0. Nah, jelas bahwa karena U ini elemen U kecil elemen U besar, maka ya himpunan dari U bukan anggota bilangan bukan himpunan kosong karena dia elemen. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa U ini subset dari R3. Eh, R3 kah? Iya, R3. Hmm. Nah, karena dari poin 1 diperoleh diperoleh salah satu elemen dari U-nya, yakni U kecil sama dengan 0,0,0, dan ini anggota dari R3, maka jelas bahwa U subset dari R3. Oke, kira sangat gampang untuk yang poin pertama, poin kedua. Selanjutnya adalah poin ketiga. Poin ketiga akan ditunjukkan bahwa U plus V itu elemen dari U besar. Oke, kita tunjukkan berarti di sini kita hitung secara aljabar berarti U plus V. U-nya tadi kalau nggak salah itu U1, U2 dikurang min 2 U1 min 3 U2 ditambah V-nya adalah V1, V2 min 2 V1 min 3 V2. Oke, kita jumlahkan sesuai dengan elemen yang seletak ya. Di sini U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, koma di sini berarti min 2 U1 min 3 U2, koma min
koma, kurangi, dikurangi 2V1 min 3V2. Oke. Berarti di sini tinggal U1 ditambah V1, koma U2 ditambah V2. Berarti di sini minnya bisa keluar ya. Berarti di sini min, no, 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 no. Berarti di sini jadi min 2 U1 plus V1 ya. Jadi di sini jadi min 3 U2 plus V2. Nah, dan ini jelas bahwa elemen dari himpunan U besar. Karena ya berdasarkan definisi dia sama kan ya. Sama. Nah, polanya adalah pola ini. X, Y, min 2X, min 3Y. Berarti sama kan? Ini misalkan X-nya, ini Y-nya. Berarti sini min 2X, sini min 3Y. Jadi pokoknya sama. Sehingga dia sudah dapat dikatakan bahwa dia merupakan elemen dari himpunan U besar. Oke, selanjutnya yang keempat akan ditunjukkan bahwa K dikalikan U dengan K-nya skalar ini juga merupakan anggota dari U besar. Ini U kecil ya. Kecil ya enggak, Kak. Berarti di sini K dikalikan U kecil. Nah, kita tahu U-nya itu sama dengan U1, U2, min 2 U1, min 3 U2. Oke, kita bisa kalikan secara distributif, maka kita dapatkan KU1, KU2, min 2 KU1, min 3 KU2. Nah, bentuk ini ya serupa dari definisi di atas, sehingga ini merupakan anggota dari himpunan besar. Karena dia memenuhi keempat syarat, jadi ya dapat disimpulkan bahwa U merupakan ruang bagian dari R3. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau ada berarti aku lanjut ke soal tahun, soal tahun, soal 4. Diberikan matriks A sama dengan 011, 215, 1 min 20, min 520. Nah, tentukan basis dari kolom A. Sis. Oh, ini sih. Nah, yang nomor 4 ya. Eh, C. Kita punya yang poin B loh. Sorry, sorry. Carilah basis dari ruang bagian U. Oke, kita cari dulu. Oke, yang poin B. Perintahnya apa sih? Cari basis dari U kan. Oke, karena tadi U-nya sama dengan apa nih? U-nya sama dengan X, Y, Z. Ini di R3 dengan syarat X. Apa tadi ya? Lupa. Oh, 2X. Dengan syarat 2X plus 3Y plus AZ sama dengan 0. Oke. Nah, dari poin A kan tadi kita sudah mendapatkan sebuah himpunan baru ya. Himpunannya adalah apa tadi? Kok lucu?
ini X, Y, min 2X min 3Y. Nah, ini kan akan sama dengan X, Y, min 2X min 3Y. Dengan X, Y-nya di R. Dengan real. Oke. Nah, untuk mencari basis ya, kita cukup lihat dari eh, vektor yang ada di himpunan U. Gitu ya. Oke. Dari vektor ini, aku bisa transposkan. Berarti XY min 2X min 3Y. Ya, seperti ini. Aku transposkan. Gitu ya. Di sini aku bisa pecah menjadi penjumlahan dua vektor. Yang vektor pertama ini mengandung X dan vektor kedua mengandung variabel Y. Nah, berarti vektor pertamanya itu adalah X, di sini 0, di sini min 2X, ditambah di sini 0, berarti yang vektor kedua kan mengandung Y, berarti sisanya. Berarti di sini 0Y, di sini min 3Y. Nah, kalau X-nya kita keluarkan, dan Y-nya kita keluarkan, kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan X dikalikan 1 0 min 2 ditambah Y dikalikan 0 1 min 3. Jadi, nah, jadi vektor ini dan ini, vektor 1 0 min 2 dan 0 1 min 3 merupakan basis dari eh, basis dari U. Oke. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan, guys? Lama letih lesu. Oke, kalau nggak ada berarti kayak karena ini sudah mencukupi 2 SKS sebenarnya, maka untuk tutor kali ini aku cukupkan sekian saja. Untuk soal-soal yang belum terbahas nanti aku akan coba tulis sendiri dan aku upload ke Google Drive seperti biasanya ya. Oke, mungkin cukup sekian tutor kali ini. Mungkin dari teman-teman yang belum presensi, aku persilakan untuk presensi. Linknya aku udah taruh di grup WA. Oke, cukup sekian. Tutor kali ini aku sampaikan terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan hadir. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih.